Berapa kali saudara pernah berbuat begitu? Entah itu saudaramu kandung, atau temanmu, atau tim kerja. Pokoknya saudara sekelompok orang. Saudara sebagai pemimpin, saudara punya rencana. Ini begini. Ternyata yang saudara ajak kerjasama, entah itu anak buah, entah itu saudara, entah itu teman, pokoknya tim. Ternyata mereka nggak mau. Pasti saya jamin. Karena saya sendiri pernah ngalami itu. Kalau kamu nggak mau, aku jalan sendiri. Betul nggak? Pernah ngalami hal seperti itu? Nah, papa kita nggak begitu. Kalau gerejanya, yaitu kita hamba-hambanya, para nabi, diajak berunding untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan kita berkata, maaf Tuhan, aku nggak bisa. Maka papa berkata, sungguh, aku nggak bisa buat apa. Kalau kamu tidak mau, aku nggak bisa buat apa. Jadi hari ini kita mendapat pengertian. Pekerjaan Tuhan tidak selesai. Bukan karena setan. Tapi gerejanya tidak mau mengerti hati itu. Jadi nggak cuma kita yang perlu Tuhan. Ternyata dia juga perlu kita. Katakan amin. Sungguh ada kata. Lalu apa yang kita harus buat? Kalau begini keadaannya. Jawabannya gampang. Bersekutulah dengan Tuhan. Lalu dengarkan apa yang dia mau atas kehidupan kita. Konsep yang selama ini kita pakai adalah konsep yang salah. Konsepnya begitu. Secara umum semua orang Kristen berkata, yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu cuma hamba-hamba Tuhan, pendeta, orang yang sekolah Alkitab. Soalnya itu konsep yang salah. Semua kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah teman sekerjanya. Maka kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita buka Kisah Rasul pasal yang keempat. Bukti bahwa tidak hanya orang yang sekolah Alkitab. Hari itu ada pengadilan agama di Yerusalem yang sangat menakutkan. Karena Petrus dan Yohanes dengan hebat dipakai Tuhan menyembuhkan orang lumpuh hari itu. Ternyata kesembuhan itu punya dampak yang jelek bagi gereja Tuhan. Imam-imam ahli Taurat marah, tokoh-tokoh agama marah. Kenapa buat itu? Mereka disidang. Nah, lihat ayat 13, Kisah Rasul 4. Jadi rekan sekerjanya, hamba-hambanya, itu tidak harus yang punya gelar pendeta, nggak harus punya gelar penginjil, nggak harus yang lulusan sekolah kita. Nah, lihat. Ketika sidang itu, sidang agama ini, saudara, pengadilan ngeri, pengadilan jahat sekali, tidak adil. Ketika sidang itu melihat apanya? Keberanian siapa dan siapa? Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya bagaimana? Orang biasa yang tidak terpelajar. Enggak enak sekali bukan julukan ini. Sudah biasa enggak terpelajar lagi. Artinya kalau bahasa Jakarta sudah bego, goblok lagi gitu. Mereka ini dikenal orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Sidang itu heran. Karena mereka kenal siapa Petrus, siapa Yohanes. Orang biasa tidak terpelajar. Tapi hari itu pekerjaan Tuhan dinyatakan dengan dahsyat oleh dua orang biasa dan tidak terpelajar. Tapi jangan lupa, anak-anak Tuhan perhatikan istilah yang mereka pakai. Siapa mereka? Kalimat berikut. Dan sidang itu mengenal keduanya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai pengikut Yesus. Jadi tidak ada alasan, kriteria, persyaratan apapun juga untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan sebagai teman sekerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di bumi. Syaratnya cuma satu. Kalau saudara dan saya adalah pengikut Yesus, maka kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin.
Kalau kita pengikut Yesus, maka kita dipakai oleh Dia. Gereja Tuhan, kita harus menyadari betul-betul akan hal ini. Kita akan lihat kan. Siapa yang tahu? Kalau tahu saya beri hadiah, tapi beli sendiri. Penginjil pertama di dunia itu laki atau perempuan? Ayo. Jawabannya cuma satu dari dua. Kalau laki perempuan gak ada yang banci. Pokoknya gitu aja. Coba jawab. Penginjil pertama di dunia ini laki atau perempuan? Rata-rata jawabnya laki. Perempuan. Penginjil pertama di dunia itu perempuan. Silakan buka Yohanes pasal 4. Ya. Saya nggak bisa baca semuanya karena waktu. Tapi mari kita lihat Yohanes 4 ayat yang ketiga. Ini bukti lagi bahwa Tuhan memerlukan kita, Dia membutuhkan kita bukan karena kita hebat, tidak. Orang biasa yang tidak terpelajar. Ayat 3 Yohanes 4. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau ada tata bahasa mengatakan kembali lagi ke, itu menunjukkan tadi bagaimana? Tadi sudah ke situ. Tapi harus balik lagi. Nah ini heran. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ingat, zaman Yesus hidup mobil belum ada. Betul? Jadi kalau dia harus balik lagi dari Yudea, saudara bisa lihat peta, Yudea itu padang pasir, tandus. Sudah dari Galilea, lewat Yudea, sampai Yudea suruh balik lagi. Ingat, nggak naik mobil. Dan ingat, zaman itu belum ada warung Coca-Cola yang jual es. Bayangkan, ngerti nggak maksud saya pakai ilustrasi ini? Betapa susahnya jalan lagi balik. Ayat 4. Ia harus. Nah ini yang heran. Kok ada kata harus? Melintasi apa? Daerah Samaria. Kalau saudara lihat peta, berarti jalannya putar sekali. Itu sama dengan orang sudah di Tangerang, mau ke Serang, tapi lewat Bogor dulu. Bayangkan, ngapain? Harus putar. Kata harus ini saudara garis bawah. Maka kita perlu tanyakan siapa yang mengharuskan. Kenapa mesti balik lagi ke Galilea? Maka sampailah ayat 5. Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ingat. Siapa yang punya konsep Yesus Superman hari ini bertobat? Dia bisa letih karena perjalanan. Dia juga bisa menangis. Dia bisa lapar. Betul? Yesus bukan Superman. Jangan salah ngerti itu. Yesus manusia biasa seperti kita. Panas. Juga zaman dulu belum ada payung. Ingat itu. Ya jalan. Karena itu Yesus bagaimana? Duduk di pinggir sumur. Zaman dulu sumur, apalagi jangan sampai bilang ada pompa jet pump, jangan, enggak ada. Zaman dulu sumur itu enggak ada timba yang tergeletak. Masing-masing orang yang butuh air, mereka bawa timba dari rumahnya sendiri. Jadi kalau toh orang gausan, sudah ketemu sumur, kalau udah enggak bawa timba, enggak ada gunanya juga di pinggir sumur itu. Jadi dia cuma duduk sendirian di pinggir sumur itu, menunggu orang yang datang. Hari kira-kira jam berapa? Jam 12. Jadi siang panas, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Hendak menimba air. Nah, Yesus dapat pertolongan. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sejak Salomo mati, saudara, maka orang Yahudi dengan orang Samaria terpisah. Dua kerajaan terpisah. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi perempuan ini heran.